Ini kantor. Misalnya bergerak di bidang logistik, gitu ya. Di bidang logistik atau shipping, pengiriman barang. Mereka itu punya buku, punya kitab dalam tanda kutip. Ini kitab ISO 9001. Di dalamnya ada berbagai SOP yang Anda harus taati sebagai pegawai di sini. Ini ada SOP bagian HRD segini. Cara merekrut pegawai, cara mengadakan training, cara penggajian, cara kenaikan pangkat, cara kenaikan gaji, cara ngajukan cuti. Ini kan HRD. Ini bagian sales. Cara ngajukan anggaran buat visit calon customer. Ini adalah buat tiket. Ini adalah buat bonus bagi sales yang berprestasi. Ini adalah buat ini, adalah buat ini, buat ini. Ini sudah, ini sales. Ini lagi. Ini buat logistiknya. Ini cara pengiriman, ini cara penerimaan barang, ini caranya timbangan, ini caranya. Ini bagian, ini satu buku namanya kitab SOP di perusahaan. Oke? Ternyata terjadi kekacauan di dalam di dalam perusahaan ini. Bisnis prosesnya itu banyak terjadi kekacauan. Di bidang HRD ada kekacauan. Kok muncul orang-orang yang tidak kompeten masuk di perusahaan ini? Gak ngerti ini, gak ngerti itu. Katanya bidang transportasi paham, ternyata ternyata dia waktu kuliahnya adalah sastra Jawa misalnya. Dia bukan bagian transportasi, dia nggak ngerti teknik misalnya. Yang direkrut kok sastra Jawa. Bukan nggak boleh bukan nggak boleh ya. Cuman kok ada kekacauan. Oh ternyata pegawai baru yang satu ini sastra Jawa. Oke, jadi ini satu masalah. Ini masalahnya di masalah logistik, ada masalah yang lain lagi. Banyak pengiriman yang kacau. Yang harusnya ke Papua, larinya ke Sumatera. Yang harusnya Sumatera, larinya ke Sulawesi. Sulawesi larinya ke Papua. Tertukar-tukar. Ini masalah 2. Ini masalah 3. Sudah. Jengkel ownernya nih. Kita banyak kerugian. Maka dikumpulkan semua manajer. Kumpul manajer. Marah ownernya. Apa yang kalian lakukan kepada bawahan kalian? Saya tanya kamu, manajer HRD. Saya mau tanya. Saya kan punya SOP tentang rekrutmen pegawai. Saya bilang yang bisa direkrut di sini, kalau mau levelnya adalah level atas, harus bidang transportasi, teknik industri. Kok ini sastra Jawa masuk? Kenapa? Pak, sejujurnya itu adik saya. Adikmu? Kok bisa? Saya punya SOP di sini, dibukakan SOP-nya. 1, di sini sudah tertulis. Jurusan S1-nya harus yang ini. Cuma gara-gara adekmu, berarti kamu melanggar apa? SOP. Oke, sudah dibahas. Yang logis lagi dimarahin. Kamu manajer logistik. Kamu yang paling banyak menyebabkan kerugian di perusahaan ini. Bagaimana bisa ini kacau? Dituduhnya itu tadi manajer GA, HRD tadi. Ini Pak, soalnya ini bawahnya dia sastra Jawa. Saya pikir dia ngerti bahasa Inggris. Ternyata nggak ngerti. Dia pikir itu Wonocoroko. Pakai sastra Wonocoroko. Apa dia? Tuduh-tuduhan. Tapi meskipun ini sastra Jawa, tapi bagaimana kamu training karyawanmu? Pak, kemarin setelah saya tanya, ternyata dia ngeprint semua itu, apa namanya istilahnya? Resi ya? Resinya di print sampai 100, baru dia tidak baca lagi Pak, mana Papua, mana ini, tidak baca, langsung tempel ke barang-barangnya. Nah, jadinya ya banyak akhirnya missingnya. Habis ini paham? Apa hubungannya sama mana salaf ini? Ini SOP-nya tadi itu namanya Al-Quran Sunnah.
Ya kan? Al-Quran dan Sunnah. Ada orang mau berjalan di dalam agama ini tapi tidak ngikutin SOP-nya. Ada SOP tentang sholat, dia bikin SOP sendiri. Tidak ada itu, padahal diputar-putar tangan itu tidak ada, dia bikin sendiri. Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka telapak tangan itu tidak ada, dia bikin juga. Bacaannya dari Nabi sudah diajarkan, ini dia bacanya beda lagi. Tidak ada bacanya wailul maghdubi alaihim waladdallin amin rabbil firli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Tidak ada dari Nabi, dia bikin juga. Ya kan? Kemudian tadi SOP ini apa tadi yang kita bicarakan? Kekuburan. SOP kuburan ada di dalam agama kita ini. SOP nikah ada, SOP muamalah ada. Ini banyak dai-dai yang di luar dari SOP ini. Ini ibaratnya seandainya, anggap saja agama Islam ini kemudian sidangnya bareng sama Nabi. Seandainya Nabi hidup di zaman kita sekarang, Nabi ngumpulkan para dai. Nabi nggak ngumpulkan umatnya. Kan ini karyawan ceritanya. Manajer-manajernya nih, para dai dikumpulin semua, dimarahin semua sama Nabi. Kok bisa kamu ngajarin kayak gitu? Kuburan-kuburan kok minta-minta. Bawa sesajen, buat apa? Itu kamu ajarin lagi orang ngasih duit ke kuburan. Syirik itu. Tegur satu-satu dai-dainya. Pertanyaannya, siapakah yang akan Nabi salahkan? Simpel saja. Yang akan Nabi salahkan adalah siapa yang ngajarinya di luar dari SOP. Ya atau tidak? Sebagaimana tadi manajer HRD ngerekrut ada kualifikasi, dia bikin di luar dari kualifikasi. Jadi, sekarang kalau seandainya terjadi perpecahan dalam kantor, di meja persidangan kan ownernya marah-marah, oh dimarahin semua manajer-manajer. Ini saling tuduh-menuduh nih. Ini gara-gara karyawannya dia sastra Jawa di rekrutnya. Saya kira ini saya kira jurusannya jurusan logistik. Kamu juga kan, kamu tugasnya tuh training. Loh kamu juga. Kelahi semua, maka gampang aja. Yang salah adalah siapa yang menjalankan bisnis proses di perusahaan itu tidak dari SOP. Maka siapa yang salah dari dai-dai ini? Jawabannya, dai-dai yang tidak mengajarkan kaum muslimin dengan SOP. Apa SOP-nya kita? Al-Quran, Sunnah, ya. Buku-buku para ulama yang mu'tabar, yang mereka dikenal keilmuannya, yang mereka mengarang buku-buku fikih misalnya, atau buku-buku akidah dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harusnya dijadikan sebagai panduan. Ini banyak orang yang SOP-nya enggak itu semua. SOP apa? Mimpi. Makanya muncul hadis kopi, ya kan? Terus ngarang. Hanya cuma berbekal kata guru saya, bila kalian mengamalkan bulan Rajab, baca ini ya. Itu dibaca 166 kali. Dari angkanya juga udah aneh udah. 166 kali. Dibikin kayak ganjil-ganjil gitu biar kayak keren. Ya kan? Akhirnya orang beramal dengan amal yang tidak sesuai dengan SOP. Terciptalah kesesatan-kesesatan, kebid'ahan dan khurafat yang ada di negeri kita ini dari dai-dai yang mereka mengajarkannya tidak dengan SOP-nya Nabi SAW.